Paulus berkata di dalam bagian ini, aku sudah melakukan semua hal dalam identitasnya sebagai seorang ahli Taurat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan malam hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, keluarga kami masing-masing. Kami rindu sejenak merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beranjak beristirahat. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu ketika kebenaran firman Tuhan kami renungkan dan Engkau akan berkarya melebihi apa yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam hari ini berjudul Seberapa Baik Kita Mengenal Tuhan. Nah, ada seorang wanita di India yang satu kali Bapak Ibu Saudara, dia berjalan ratusan kilometer dengan cara yang sangat unik, yaitu menggulingkan badannya, lalu dia kembali ke jalan sebelumnya, lalu dia bertiarap, lalu dia meringkuk, lalu dia berjalan seperti orang yang sedang ngesot, lalu dia kembali lagi dan terus berguling seperti itu. Dan satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang melihat dan bertanya kepada wanita ini, mengapa dia melakukan perjalanan yang panjang dan juga sangat menyusahkan itu, wanita ini menjawab dengan mata yang berbinar, melihat dia. Dan sepanjang sejarah yang kita ketahui, hasrat terbesar, kerinduan seseorang adalah mengenal Tuhan dengan segala penyingkapan yang Dia bisa berikan kepada kita. Seperti yang disampaikan di dalam ayat 23 ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan Dia. Dalam bagian Filipi pasal 3 ayat 10 ini menyingkapkan ketika Paulus dalam akhir-akhir kehidupannya, dia memiliki sebuah kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Kristus. Dan kita tahu sepanjang kehidupan Paulus dalam masa-masa pelayanannya, betapa perjalanan panjang sudah dia lalui. Dan di waktu ini Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi pasal 3 ada dalam perjalanan yang lebih intim bersama dengan Tuhan yang ia rindukan. Di dalam awal-awal di pasal 3 kita mendapati Paulus membahas isu yang terpenting terjadi saat itu, yaitu ada banyak orang yang berusaha untuk mendapat keselamatan dengan cara berbuat baik dengan sebuah ritual-ritual. Dan kita juga mendapati Paulus berkata di dalam bagian ini, aku sudah melakukan semua hal dalam identitasnya sebagai seorang ahli Taurat. Pada intinya Paulus berkata bahwa kebenaran yang dia bisa lakukan bukan karena kebenaran atas dirinya sendiri, tetapi kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan secara praksis ketika bicara tentang di ayat yang ke-10, bahwa kita rindu mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan dalam keserupaan di dalam Dia dalam kematiannya. Satu hal yang menjadi sebuah kepastian dan jaminan bagi orang percaya untuk kita bisa mengenal Kristus secara lebih dalam adalah melalui kebenaran firman Tuhan, firman yang tertulis. Satu kali Bapak Ibu Saudara, D.L. Moody berkata demikian. Ketika ia menulis di halaman depan Alkitabnya, dia selalu menulis, buku ini akan menjauhkanmu dari dosa, atau dosa akan menjauhkanmu dari buku ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen yang bertumbuh adalah kehidupan yang terus-menerus mereguk kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kehidupan yang bertumbuh dalam pengenalan Kristus secara pribadi dan mendalam adalah ketika kita memiliki kamar yang tertutup. Dan itu jelas nampak dalam kehidupan Yesus ketika Ia ada di muka bumi. Ada kehidupan doa yang Dia tekankan dalam pelayanannya. Ada koneksi dan keterhubungan dengan Bapa dalam sepanjang sejarah pelayanan Yesus. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus memiliki waktu khusus dengan kerinduan akan kecintaannya dan pengenalannya kepada Bapa. Tetapi juga menjadi penting selain daripada kita mengenal Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kamar yang tertutup, tetapi juga kita perlu mengembangkan diri dalam praktek kehidupan kepada kebenaran firman Tuhan dan doa
yang intim bersama dengan Tuhan di dalam melayani Kristus. Karena kita percaya menjadi seorang Kristen bukanlah menjadi petapa saleh yang anti dengan dunia, tetapi kita terjun dalam gelanggang pelayanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua masing-masing kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh menjawab sebuah pertanyaan yang penting. Seberapa mengenal kami dengan Engkau? Tuhan, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan yang membuat kami saat selepas hari kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Kami memiliki kamar yang tertutup, kami memiliki tempat, memiliki kualitas di dalam kehidupan doa kami, untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami berbicara dan ketika Tuhan berbicara dengan kami, dan kami rindu berpraktek dalam semua hal, supaya kami memiliki sebuah pengalaman dan pengenalan Kau dalam kehidupan pelayanan kami, baik di dalam keluarga, ketika kami melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, melayani orang tua, dan begitu juga dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena dengan itulah kami semakin mengerti Engkau dengan segala yang Tuhan inginkan, sama seperti Engkau melayani kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan untuk memiliki kerinduan dan pengalaman bersama dengan Yesus. Amin.